Halo para penggemar G-Profis, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum Newton dan gaya gesek. Hukum Newton yang saya maksud adalah hukum Newton tentang gerak, itu ada 3 nanti ya. Yang pertama adalah hukum 1 Newton, disebut juga hukum kelembaman. Nah, apa itu kelembaman? Kelembaman adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan semulanya. Misalkan Anda naik sepeda motor dibonceng teman, nah kecepatannya cukup tinggi, kemudian direm mendadak, maka Anda akan terjungkal ke depan karena Anda mempertahankan keadaan gerak semulanya tadi. Begitu juga kalau misalkan mula-mula keadaan sepeda motornya diam, kemudian Anda dibonceng teman, kemudian sepeda motor digas mendadak, maka tentu saja Anda akan bergerak relatif ke belakang terhadap sepeda motor karena Anda mempertahankan keadaan diamnya tadi. Nah, hukum 1 Newton itu kalau dikatakan dengan kata-kata yang indah seperti ini ya. Sebuah benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya pada benda sama dengan 0. Jadi kalau saya tulis dalam bentuk rumus, sigma F sama dengan 0, itu kalau benda dalam keadaan diam, diam itu berarti V-nya 0, ini berarti benda dalam keadaan setimbang statis, atau mungkin GLB, bergerak lurus beraturan, yaitu V-nya konstan, ini dikatakan sebagai setimbang dinamis. Nah, kalau diasumsikan gaya-gaya itu terletak pada bidang, maka sigma F sama dengan 0 bisa kita urai menjadi sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dengan asumsi bahwa gaya-gaya pada benda itu terletak pada bidang XY. Hukum 2 Newton. Percepatan benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Kalau dituliskan A sama dengan sigma F per M, atau boleh ditulis sigma F sama dengan M kali A. Sigma F menyatakan resultan gaya yang sejajar percepatan benda, satuannya Newton, M itu massa benda, satuannya kilogram, sedangkan A itu adalah percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Namun rumus ini hanya berlaku kalau benda bergerak, massanya tidak berubah, alias tetap. Hukum 3 Newton disebut juga hukum aksi-reaksi. Bunyinya seperti ini, jika ada gaya aksi yang bekerja pada sebuah benda, akan ada gaya reaksi yang sama besar dengan gaya aksi tetapi arahnya berlawanan. Nah, kalau ditulis dalam bentuk rumus, F aksi sama dengan min F reaksi. Tanda min itu menunjukkan bahwa arah gaya aksi itu melawan gaya reaksinya. Nah, syarat pasangan gaya aksi-reaksi itu adalah yang pertama gaya sama besar, arah gaya berlawanan, yang ketiga gaya bekerja pada benda yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih contoh aja ya. Ini misalkan ada bola besi digantung, misalkan ya, digantung dengan tali. Ini tegangan talinya T1, T2, terus ini ada tarikan plafon, ini plafon ya, tarikan plafon pada tali dengan gaya F, sedangkan beratnya bola itu W. Nah, bola ini dalam keadaan setimbang, artinya tidak bergerak, berarti semua gaya itu nilainya sama. Jadi F sama dengan W sama dengan T1 sama dengan T2. Yang merupakan pasangan gaya aksi-reaksi adalah T1 dan T2 karena memenuhi 3 syarat ini. Kalau kita lihat T1, T2 itu gayanya sama besar, arahnya berlawanan. Gaya bekerja pada benda yang berbeda, apa betul? Lihatlah T1 ini menarik plafon, sedangkan T2 itu menarik bola. Plafon dengan bola adalah benda yang berbeda. Nah, ini yang dimaksudkan syarat ketiga ya. Jadi kalau begitu T1 dan T2 memang pasangan gaya aksi-reaksi. Kemudian berikutnya adalah T1 dan F. T1 itu narik plafon, sedangkan F itu narik tali. Jadi artinya T1 itu tarikan tali pada plafon, sedangkan F itu tarikan plafon pada tali. Jadi sekali lagi T1 menarik plafon, F itu menarik tali, kan dua benda yang berbeda. Kalau syarat 1, 2 pasti terpenuhi ya, T1, F itu sama besar, arahnya berlawanan, dan dia bekerja pada benda yang berbeda. Nah, terus kemudian W sama F. Nah, W dengan F ya. W dengan F itu juga pasangan aksi-reaksi, karena besarnya sama, arah gaya berlawanan, dan dia juga bekerja pada benda yang berbeda. Ya, W itu bekerja pada bola, sedangkan F itu tarikan plafon pada tali. Pada bola, itu benda yang berbeda. Jadi W dan F merupakan pasangan gaya aksi-reaksi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai gaya gesek atau friksi ya. Gaya gesek itu terjadi karena persentuhan dua benda ya. Karena gerak relatif antara dua benda yang kasar menimbulkan gaya gesek. Gaya gesek akan menimbulkan panas.
Nah, contoh kalau misalkan di sini saya punya balok, balok ini terletak pada lantai, diam keadaannya, diam, tidak terpengaruh gaya apapun kecuali gaya beratnya, maka kalau ditanya gaya geseknya berapa pada balok, jawablah 0, karena balok ini belum dapat gaya eksternal. Nah, begitu dapat gaya eksternal horizontal, misalkan F arahnya ke kanan, meskipun balok ini belum bergerak, maka dia akan dapat gaya gesek yang arahnya melawan kecenderungan gerak benda, yaitu arahnya ke kiri. Dinamakan sebagai gaya gesek statis. Simbolnya adalah Fs. Jadi sekali lagi, gaya gesek itu arahnya selalu melawan kecenderungan gerak benda. Nah, kalau gaya yang lain digambar ada gaya berat, terus kemudian ada gaya normal. W itu gaya berat balok ya. Kalau N itu gaya normal pada balok. Gaya normal itu adalah gaya tekanan lantai atau bidang pada balok. Nah, gaya normal itu selalu tegak, lurus, bidang. Oke, kalau ini balok ditarik dengan gaya yang cukup kecil, tidak terlalu besar, maka tentu masih diam, belum bergerak. Kalau masih diam, berlaku hukum 1 Newton, sigma F 0, dan sigma F juga 0. Anggaplah yang ke arah horizontal itu sumbu X, yang ke arah vertikal sumbu Y ya. Kalau sigma F 0 berarti berlaku F min Fs sama dengan 0, sehingga berlaku Fs sama dengan F. Nah, kalau sigma Y sama dengan 0, berarti N min W sama dengan 0, berarti N sama dengan W. Nah, Fs itu adalah gaya gesek statis, satuannya Newton, sedangkan N gaya normal, satuannya juga Newton. Yang kedua, mungkin hampir bergerak, kalau gayanya lebih gede lagi ya, diperbesar lagi F-nya, mungkin hampir bergerak. Kalau hampir bergerak, maka Fs itu akan mencapai nilai maksimum. Nilai maksimumnya adalah mu S kali N. Nah, mu S itu disebut koefisien gesek statis. Koefisien gesek statis itu nilainya tergantung dari kekasaran bidang. Kalau bidangnya licin sempurna, koefisien gesek statisnya 0. Tapi yang licin sempurna itu nggak ada ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang ketiga, bagaimana kalau F-nya itu terlampau besar? Wah, F-nya gede banget ini. Kalau F-nya gede banget, ya sudah bergerak. Kalau sudah bergerak, maka akan bekerja gaya gesek kinetis. Jadi Fs itu akan berubah menjadi Fk yang rumusnya mu k kali N. Mu k itu adalah koefisien gesek kinetis. Nah, oke. Kalau saya gambar grafik hubungan gaya gesek dengan waktu, dengan F yang diperbesar terus-menerus, maka akan terjadi seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika baloknya masih diam berarti gaya gesek statisnya 0. Ketika kena gaya eksternal yang semakin lama semakin besar, maka Fs itu akan naik sampai mencapai nilai maksimum. Nilai maksimumnya ya ini, mu S kali N di sini ya. Nah, terus kemudian kalau sudah bergerak berubah jadi gaya gesek kinetis yang sifatnya konstan. Nah, ini agak sedikit jeglek ke bawah. Ini maksudnya adalah karena sudah bisa mengatasi kelembaman benda ya. Jadi agak turun sedikit kemudian jadi gaya gesek kinetis. Nah, terus kemudian kalau begitu yang bisa disimpulkan Fs itu nilainya dari 0 sampai maksimum. Ya kan, maksimumnya mu S kali N, tetapi kalau Fk selalu tetap. Asalkan kekasaran bidang selalu tetap. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah bola besi dengan berat 60 Newton digantung tali seperti tampak pada gambar. Hitunglah tegangan tali T1, T2, dan T3. Kita jawab. Nah, ini sudah saya gambarkan salib sumbu ya, X dan Y, karena asumsinya gaya-gaya ini terletak pada bidang. Ini kalau sudutnya 45, ini juga 45, sama ya. Oke, tinjau bolanya dulu ya. Tinjau bolanya akan berlaku sigma Y sama dengan 0, jumlah gaya-gaya yang ke arah Y 0, berarti berlaku T3 min W. Jadi kalau ke arah Y positif, gayanya ya kita tulis positif, ke arah Y negatif, negatif ya. Jadi T3 min W sama dengan 0, berarti T3 sama dengan W, berarti T3 sama dengan 60 Newton. Nah, terus kemudian tinjau titik A. Nah, ini titik A ya. Titik A juga dalam keadaan setimbang, dipengaruhi gaya-gaya T1, T2, T3. Nah, kalau kita gambar seperti ini, dan saya sudah menguraikan T2, karena T2 ini tidak sejajar sumbu X dan Y, jadi saya uraikan ke arah sumbu X dengan Y ya. Jadi kalau ke arah sumbu X, uraiannya samping sudut pakai cos, T2 cos 45, sedangkan yang lain pasti sin ya, T2 sin 45. Kalau sudah diuraikan, ini nggak dipakai. Jadi yang dipakai adalah gaya-gaya yang sejajar sumbu X maupun sumbu Y. Nah, kalau kita
dahulukan syarat ini ya, sigma MY sama dengan 0, maka berlaku T2 sin 45 dikurangi T3 itu harus 0. Nah, jadi T2 sin 45 setengah akar 2, T3 60 ya. Jadi nanti T2 itu hasilnya 60 akar 2 Newton. Nah, sekarang berikutnya kita akan mencari T1 ini ya, T1 pakai sigma efek 0. Sigma efek 0 berarti T2 cos 45 dikurangi T1 sama dengan 0. T2-nya tadi kan sudah tahu, 60 akar 2. Sedangkan cos 45 itu bisa ditulis seper akar 2 atau setengah akar 2 ya. Nah, dikurangi T1 sama dengan 0, berarti T1 hasilnya adalah 60 Newton. Jadi kalau begitu T1 60 Newton, T2 60 akar 2 Newton, T3 60 Newton. Perhatikan di sini, kalau bendanya setimbang, tegangan tali di atas benda itu pasti sama dengan berat bendanya. Oke, nomor 2, sebuah balok dengan massa 8,5 kg diletakkan di atas lantai kasar dengan koefisien gesek statis dan kinetis masing-masing diketahui. Balok tersebut ditarik gaya F25 Newton miring ke atas. Hitung gaya gesek pada balok tersebut. Oke, kita jawab ya. Nah, kita uraikan dulu gaya yang miring ini menjadi F cos 37 dan F sin 37. Jadi yang kita pakai nanti gaya yang horizontal dan vertikal uraiannya itu aja ya. Nah, terus kemudian ada gaya berat balok W, gaya normal itu gaya tekanan lantai pada balok. Dan jadi gaya normal itu pasti tegak lurus bidang. Terus kemudian gaya gesek yang muncul dulu adalah gaya gesek statis ya kan. Kita harus tahu balok kalau ditarik gaya 25 Newton dengan massa segini itu sudah bergerak atau belum. Ya caranya kita andaikan aja, misal balok hampir bergerak. Hampir bergerak itu belum bergerak. Ketika itu Fs akan mencapai maksimum. Nah, kalau belum bergerak setimbang berarti nanti berlaku sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Saya dahulukan syarat sigma Fy 0 untuk mencari normal bidang. Nah, ini N, sigma Fy 0 berarti N ditambah dengan F sin 37 min V itu harus 0. Berarti kalau begitu ini F-nya 25, sin 37 0,6. W-nya adalah 85 karena ini M kali G ya, itu ya. G-nya 10. Jadi ini 0. Sehingga hasilnya normalnya adalah 100 Newton. Nah, kalau sudah ketemu normalnya, kita cari Fs maksimum, yaitu mu S kali N, berarti mu S-nya 0,4, sedangkan normalnya 100, jadi hasilnya 40 Newton. Sekarang F cos 37 kita hitung dulu gaya lawan dari Fs maksimum. F cos 37 berarti 25, cos 37 0,8, ini hasilnya 20. Nah, kita bandingkan Fs maksimum dengan F cos 37. Jadi gaya lawannya Fs max ya. Jadi kita bandingkan ternyata lebih besar Fs max. Fs max itu 40 Newton, sedangkan F cos 37 kan cuma 20. Nah, oleh sebab itu, karena lebih besar Fs max-nya, lebih besar gaya geseknya, maka benda ini akan tertahan, alias tidak bergerak. Masih dalam keadaan diam ya. Nah, kalau diam akan berlaku hukum 1 Newton, sigma Fx sama dengan 0, berarti F cos 37 dikurangi dengan Fs, itu harus sama dengan 0. Nah, F cos 37 sudah kita hitung 20, dikurangi Fs 0, berarti Fs-nya adalah 20 Newton. Jadi gaya geseknya ini berjenis statis, nilainya adalah 20 Newton. Nomor 3, dua buah balok dihubungkan katrol, mula-mula ditahan, diam, kemudian dilepaskan. Hitunglah percepatan balok A dan B. Oke, kita jawab. Saya menggambar dulu gaya-gaya pada balok A ya. Di sini jelas sistem A ini akan balok A ini akan bergerak ke kanan kan, sehingga gaya geseknya melawan ke kiri. Gaya gesek kinetis yang bekerja di sini. Terus ada gaya berat balok A, terus kemudian ada NA di sini, ini WA ya. Nah, terus kemudian di sini sudah saya gambar tegangan tali, ini gaya-gaya pada B, ada WB, ada FKB, ada NB. Nah, terus kemudian WB kita uraikan menjadi WB cos 53 yang sejajar bidang, WB sin 53 gitu ya. Ini juga ada gaya gesek pada B, arahnya melawan gerakan B. Gerakan B jelas turun, nggak mungkin naik ya, kalau A-nya bergerak ke arah kanan. Kita tahu bahwa percepatan A dan B itu sama dengan percepatan sistem. Jadi A dan B ini dianggap satu kesatuan balok gitu yang bergerak bareng ya. Jadi percepatannya adalah A. Kenapa sih kok percepatannya sama? Jawabannya kan gini, kalau A itu bergeser ke kanan 1 meter dalam waktu 1 detik, maka dalam waktu 1 detik B juga bergeser turun 1 meter. Jadi dalam waktu yang sama bergeser dengan jarak yang sama.
Itu artinya percepatannya sama ya. Nah, kalau percepatan sama dengan sistem, ya kita cari percepatan sistem itu sigma F per sigma M. Sigma F-nya, perhatikan di sini, ini kan WB, ini WB ya, WB sin 53, itu secara percepatan positif, FKB melawan percepatan negatif. Kalau tegangan tali pasti saling menghabiskan karena ini gaya hasil reaksi, jadi min T plus T habis, min T plus T habis. Jadi sigma F tidak mengikutkan tegangan tali di sini karena selalu habis, saling meniadakan. Nah, sedangkan FKA ini melawan percepatan juga negatif ya. Jadi sigma F di sini hanya berurusan dengan jumlah gaya yang sejajar percepatan. Kalau tidak sejajar percepatan ya tidak ikut dalam sigma F. Sigma M itu artinya ya MA ditambah dengan MP. Nah, sekarang kita uraikan FKB itu mu K kali NB, FKA itu mu K kali NA, NB-nya itu WB cos 53 di sini ya. Nah, sedangkan NA sama dengan WA. Nah, ini gambarnya tidak ada ya. Ini WA, maksudnya yang ke bawah. Oke, nah sekarang WB-nya adalah 30 karena masanya 3. 30 sin 53 0,8, mu K-nya adalah 0,5, lihat di sini ya. Nah, terus kemudian WB-nya adalah 30, cos 53 0,6, mu K-nya 0,5, WA-nya adalah 10, karena masanya 1, M kali G ya. MA 1, MB 3. Nah, ini kalau saya hitung ini kan 24 ya, ini min 9, ya kan. Terus kemudian di sini 5, berarti hasilnya di sini adalah 10/4 atau 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau begitu percepatan A sama dengan percepatan B sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, yang B, tegangan tali. Nah, percepatannya sudah ketemu 2,5 meter per sekon kuadrat ya. Kalau mencari tegangan tali, tinjau balok A atau balok B. Salah satunya aja. Saya tinjau balok A. Berlaku sigma F sama dengan MA dikalikan A ya. Nah, oke. Sekarang gaya-gaya yang bekerja pada A itu kan ada T yang arahnya ke kanan, FKA ya kan yang sejajar dengan percepatan. T itu searah percepatan positif yang melawan negatif. Ya, jadi T min FKA sama dengan MA kali A. Jadi T FKA-nya saya uraikan mu K kali WA ya kan karena NA itu sama dengan WA di sini. Nah, sama dengan MA kali A. Jadi mu K-nya 0,5, WA-nya adalah 10, MA-nya 1, A-nya 2,5. Jadi ini hasilnya berapa ya? Berarti kan 7,5 ya. Ini 2,5, ini 5. Ditambahkan 7,5 Newton. Itulah tegangan tali yang ditanyakan. Nah, karena katronnya ini masanya diabaikan, dalam soal itu tidak diketahui masanya, berarti anggap aja diabaikan. Jadi kalau begitu tegangan tali yang horizontal sama dengan tegangan tali yang miring, yaitu 7,5 Newton. Terus kemudian yang C ditanya kecepatan balok A setelah bergerak 1 sekon. Kecepatan akhir balok A pada T1 sekon adalah VA sama dengan VO plus AT. VO-nya 0 dari keadaan diam ini ya. Mula-mula ditahan diam kan, berarti VO-nya 0. A-nya 2,5, T-nya 1. Jadi kalau begitu 2,5 meter per sekon. Yang D, waktu yang dibutuhkan balok B untuk mencapai tanah. Ini tanah maksudnya ya. Nah, karena GLBB berlaku S sama dengan VOT plus setengah T kuadrat. S-nya yang ditempuh adalah 5, VO-nya 0. Nah, sedangkan A-nya 2,5 tadi, T-nya ditanya. Jadi ini 0, berarti ini kan 5 sama dengan setengah kali 2,5 kali T kuadrat. Ini saya kalikan ke sana kan 10. 10 bagi 2,5 berarti 4. 4 sama dengan T kuadrat, berarti T-nya adalah 2 sekon. Itulah waktu balok B untuk mencapai tanah. Nomor 4, 3 buah balok ABC memiliki massa berturut-turut 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo dibungkam tali, kemudian ditarik gaya F 240 Newton seperti tampak pada gambar. Koefisien gesek kinetis antara masing-masing balok dengan lantai adalah 0,2. Pada saat sistem bergerak dengan percepatan konstan, berapakah percepatan balok A, B, dan C? Kita jawab ya. Nah, saya gambar dulu gaya pada A seperti ini. Ada tegangan tali, ada W, ada N, ada FKA. Jadi sistem bergerak ke kanan pastinya. Makanya gaya geseknya arahnya ke kiri. Gaya gesek itu selalu melawan perpindahan. Nah, terus kemudian pada B juga bekerja gaya FKB, ya kan? Nah, ada tegangan tali T2, ada WB, ada NB gitu. Ya, ada tegangan tali juga T2 gitu ya. Balok A, B, dan C ini akan mempunyai percepatan yang sama ya. Ini sistem yang percepatannya sama. Jadi, kita kalau begitu boleh menganggap 3 balok ini adalah satu kesatuan balok besar.
Ini namanya sistem. Nah, ini menjadi satu balok besar namanya sistem. Berarti pada sistem bekerja gaya F, horizontal, gaya tariknya itu, dan juga gaya gesek kinetis yang melawan gerakan benda. Jadi gaya gesek kinetis ini bekerja pada sistem, berarti FK total itu maksudnya. Nah, percepatan A, B, dan C itu sama semua. Saya sebut sebagai A percepatan sistem. Percepatan sistem A sama dengan sigma F per sigma M. Jadi kalau begitu sigma F-nya F min FK, sedangkan sigma M itu MA, MB plus MC ya. Nah, sedangkan FK-nya mu K kali N, saya uraikan. Nah, tapi N-nya itu, kan ini berisi ABC, jadi N itu diganti WABC. Jadi berat A, B, dan C itu ya, total seluruhnya. Nah, sekarang F-nya saya masukkan 240, mu K-nya 0,2 dari soal ya. Nah, terus kemudian WABC itu 60, karena 1, 2, 3 masanya 6 ya. 6 dikali 10 jadi 60. Masanya MA, MB, MC saya masukkan. Sehingga dapatnya adalah 38 meter per sekon kuadrat. Itulah percepatan A, B, dan C. Sama semua 38 ya. Terus kemudian yang B, percepatan tadi sudah diketahui 38 kan meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kalau tanya tegangan tali antara A dan B, ini saya sebut aja T1, antara B dan C T2. Jadi kalau mencari TAB sama dengan mencari T1. Tinjau balok A aja, jadi sigma F sama dengan MA kali A. Sigma F-nya perhatikan ya, gaya yang bekerja pada A itu T1 terus FKA. Nah, sistem bergerak ke kanan. Nah, T1 berarti secara gerak positif, FKA negatif, ya kan? Terus kemudian MA kali A. Nah, FKA saya uraikan mu K kali NA. NA-nya sama dengan WA. Saya masukkan mu K-nya 0,2, WA-nya 10, MA-nya 1. A-nya kan 38 ya. Jadi percepatannya sama semua tadi kan. Nah, jadi ini hasilnya adalah 40 Newton. Itulah tegangan tali antara balok A dengan balok B. Nah, sekarang yang C ini ditanya tegangan tali antara balok B dan C. Tinjau balok B. Ya, boleh juga sih balok C. Nah, kalau saya tinjau balok B, berarti sigma F MB kali A. Jadi ini kita menggunakan massa B. Nah, sigma F-nya bagaimana? Nah, ini sudah saya kurung ini. Gaya yang bekerja pada B itu adalah T2, secara percepatan T1 melawan, FKB melawan percepatan. Jadi kalau begitu T2 dikurangi T1 min FKB. Itu sama dengan MB kali A. Lihatlah gaya yang melawan percepatan itu negatif ya. Nah, FKB saya uraikan mu K kali NB. Tapi NB itu kan sama dengan BB di sini ya. Jadi kalau begitu T2, T1-nya 40, mu K 0,2, WB-nya 20 karena masanya 2 ya. Nah, MB-nya 2, A-nya 38. Jadi ini 40, ini 4 ya, 76, berarti hasilnya adalah T2 120 Newton. Itulah tegangan tali antara balok B dengan C. Nomor 5, balok MA 1 kg, MP 2 kg, MC 3 kg. Bergerak pada lantai kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,2 karena dorongan gaya horizontal F 120 Newton. Hitunglah percepatan balok A, B, dan C. Nah, ini ya. Kita jawab. Nah, pertanyaan yang A dulu, percepatan balok A, B, dan C itu sama ya. Jadi ini kalau 3 balok ini didorong gaya F, dia akan bergerak bareng bersama-sama. Jadi percepatannya sama. Percepatan A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan percepatan sistem. Jadi kita bisa menganggap ini satu kesatuan sistem balok besar yang bergerak ke kanan dengan percepatan A. Kena gaya gesek FK kan gitu ya. Nah, sedangkan gaya dorongnya F pada sistem. Jadi kalau kita tinjau sistem berlaku A sama dengan sigma F per sigma M. Sigma F-nya kan F dikurangi FK. Ya, F secara percepatan positif, FK melawan percepatan negatif. Jadi F min FK per sigma M, MA plus MB plus MC. Nah, terus kemudian FK-nya ini saya urai menjadi mu K kali NABC. Jadi ada ABC di sini ya di dalamnya. NABC berarti WABC, berat total sistem. Nah, kita masukkan bilangannya F-nya 120 Newton, mu K-nya 0,2, WABC berat total. 1, 2, 3 itu berarti 6 kg kali 10, 60 ya. Nah, MA1, MB2, MC3. Nah, ini 120 kurang 12 bagi 6, hasilnya adalah 18 ya meter per sekon kuadrat.
Jadi kalau begitu percepatan A, B, dan C itu sama semua 18 meter per sekon kuadrat. Pertanyaan B, percepatannya tadi sudah diketahui ya, 18 meter per sekon kuadrat. Pertanyaan yang B adalah gaya kontak antara balok A dan B. Tinjau balok A saja akan berlaku sigma FMA kali A. Lihatlah, A ini didorong F. Berarti A-nya nanti mendorong B, B-nya mendorong C. Gaya dorong A pada B adalah FAB, gaya dorong B pada A, FBA. Tapi FBA dengan FAB itu sama saja, karena ini gaya aksi reaksi ya. Jadi nanti sistem bergerak ke kanan kan. Nah, oke, sekarang mari kita perhatikan gaya bekerja pada benda A, yaitu ada F, ada FKA, ada FBA ya. Nah, perhatikan di sini, tadi saya sudah katakan FAB itu sama dengan FBA. Karena ini merupakan gaya hasil reaksi. Mencari FAB sama aja dengan FBA. Nah, ini disebut sebagai gaya kontak itu. Nah, sigma F-nya itu berarti F secara percepatan positif, FKA melawan, FBA melawan ya. Negatif. Nah, sama dengan MA kali A. Terus kemudian FKA kita uraikan mu K kali NA. NA-nya itu WA. Ya. F-nya 120, mu K 0,2, WA-nya adalah 10 karena masanya 1. FBA ditanyakan, MA1, A-nya 18. Jadi ini 120 min 2 min FBA 18. Berarti kalau begitu FB-nya dapatnya adalah 100 Newton. Dan ini sama dengan FAB karena dia merupakan gaya aksi reaksi. Perhatikan baik-baik bahwa saya dalam menyelesaikan problem-problem ini tidak menggunakan cara cepat. Jadi saya menggunakan cara normal saja. Kalau Anda ingin lihat cara cepatnya, silahkan menonton video saya di playlist Hukum Newton. Physics is very easy and fun.